Aplikasi kasih restoran untuk pembuatan form menu. Jadi menu di sini nanti akan kita gunakan untuk di penjualan detail ya. Kita langsung aja perhatikan. Kita lihat form yang terdekat untuk kita copy template-nya. Ini tidak mungkin ya. Kita ambil dari pengguna aja ya. Tuh, dari pengguna aja ya. Karena di sini juga ada kayak kombonya gitu kan. Oke, kita ambil dari penggunanya, kita copy paste, lalu kita paste. Jangan lupa untuk di rename terlebih dahulu, lalu kita ganti namanya menjadi form master menu. Kita copy, baru enter, lalu kita masuk ke bagian code terlebih dahulu untuk merefresh nama formnya. Jangan lupa ini dicentang. Set. Oke, 3. Kalau sudah kita bisa masuk ke bagian desain. Nah, dari pertama ini kita ganti menjadi apa? Menu. Ini juga menjadi data menu. Ini detail pengguna menjadi detail logonya kita ganti juga. Pasti gambar-gambar sejenis makanan ya. Kita cari. Mana sih? Oh iya, di master picture. Kita cari gambar menu. Menu identik dengan makanan. Tapi kalau nggak ada makanan, kita carikan aja gambar-gambar kayak papan menu ya. Ada nggak? Apa? Nomor berapa? Hah? Ini. Ini aja deh. Ya, biar dari ribet ya. 366 itu kayak ada gambar tuh. Ya, ada papan, ada nama-namanya. Mungkin itu kayak menu makanan, minuman, dan seterusnya. Terus di sana kita punya kolom ID kategori. ID kategori ini berarti ini dah pas nih jabatan nih. Nama menu bisa aja kita taruh di atas ya. Nama menu tidak masalah, kita taruh di atas, baru kategorinya di bawah tuh boleh. Misalkan ini kita ganti menjadi nama menu. Nah, ini menjadi KT. Jadi kita enggak. Terus baru ada namanya satuan. Satuan itu berarti kita pakainya ini. Nah, ini akses ini kita ganti aja menjadi satuan. Yang ini mungkin boleh kita hapus. Kita buka dulu kunciannya. Nah, ini kita delete aja. Satuannya kita pepetin ke atas. Set. Tinggal kita tambahin lagi satu, yaitu apa? Numeric up down. Komponen numeric up down. Yang ini fungsinya untuk memasukkan angka. Nah, itu numeric up down ini sendiri. Kita akan rubah dia dari kanan ke kiri. Berarti kita ngambilnya ini right to left-nya jadiin yes. Tuh. Ya kan? Setelah itu apalagi yang dirubah? Sebentar, ini satuan kita ganti menjadi har. Ya. Ini keterangan kita pepetin dulu. Nah, yang dirubah berikutnya yang di numeric up down itu adalah nilai maksimumnya. Jangan 100. Taruh aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isikan 11 digit angka 9. 10 digit juga boleh. 12 digit juga boleh. Intinya jangan sampai kita ngisi 10.000 jadinya 100 rupiah. Kan? Nah, nilai maksimumnya kita ganti. Supaya bisa lebih besar. Nah, selain itu kita juga harus mengganti yang kemarin apa namanya untuk tab itu, tab index. Kita ikutin aja dari sini nih, tab indexnya berapa ini 9, berarti di sini harusnya 10. Di sini 11.
Berarti yang di sini yang harusnya 12. Di sini harusnya 13. Oke, udah kunci. Baru kita ganti nama-namanya. Ini menjadi nama menu. Ini menjadi kategori. Ini menjadi satuan. Ini menjadi harga. Ini tetap keterangan. Coba kita cek apakah sudah cukup kolomnya. Kategori, nama, kategori, satuan, harga, dan keterangan. Cukup ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian code-nya. Desainnya kira-kira seperti ini. Nah, ini mungkin kita ganti sedikit ini yang satuan ini karena dia bisa diisi dan bisa dipilih. Berarti kita tidak bisa menggunakan drop down list. Ya, kita pakai yang drop down aja. Nah, yang kategori itu hanya bisa dipilih. Tidak bisa diisi. Berarti dia menggunakan drop down list. Kebalik. Nah, udah. Itu doang. Dibalik ya. Dibalik. Sudah, kita lanjut ke bagian code-nya. Untuk bagian code sendiri, ya, ini saya terangkan aja biar enggak. Nah, oke, untuk bagian code sendiri ini kita tinggal rubah-rubah dikit aja. Ini mulai dari select bintang from pengguna, ini kita kontrol H aja menjadi menu. Ya kan? Kita ambil namanya menu kan? Oke, dah. Berarti ke bawah juga akan berganti. Nah, untuk refresh data, kita lihat dari atas. Di situ ada nama menu. Baru ada kategori. Nah, kategori ini kan nama Rick Abdon ya? Sorry. Combo box ya? Combo box yang jenisnya itu dia hanya dipilih. Kalau hanya dia pilih, dia pakainya yang ini. Oh. Jadi teksnya kategori titik selected index sama dengan min 1. Karena dia hanya bisa dipilih. Beda kalau yang bisa diisi. Kalau bisa diisi pakai teks titik gini juga enggak masalah. Setelah kategori ada satuan kan? Nah, ini yang satu ini kita hapus, enggak kepake. Nah, yang satuan itu barulah pakai yang ini. Nah, balik dia karena tadi kita posisinya juga kita balik anunya kan statusnya. Yang satunya jadi drop down list, yang satunya menjadi drop down biasa gitu. Nah, kalau yang drop down biasa dia pakainya ini untuk membersihkan. Ya, ini saya kasih keterangan untuk drop ini drop down biasa. Ini yang untuk drop down list. Oke. Ini cara bersihkannya itu. Karena kalau ini kita pakai sini nggak mau dia. Baru habis ada satuan ada harga. Nah, untuk harga pakai value karena nama Rick Abdon dan nilai di awalnya adalah 0. Jadi ngebersihkan sebuah angka itu inputan angka itu dia adalah nilai awalnya 0, bukan kosong. Keterangan udah aman. Nah, ini. Nah, ini dia nih. Eksekusi combo box untuk kategori karena kategori kita ngambil di tabel apa? Tabel kategori. Berarti tinggal kita ganti di sini. TXT kategori. Betul. Nama kolom yang mau kita ambil apa di kategori? Nah, ini yang jadi masalah nih, perhatikan nih. Nama kolom kan di sini ada 2. Nih loh. Yang mau kita ambil kan ada 2 kan? Yang mau ditampilkan nama kategori, tetapi yang mau disimpan nanti adalah ID kategori. Gimana cara ngakalinnya? Kalau kita taruhin nama kategori, berarti ID kategori kita nggak dapat. Kalau ID kategori aja, berarti nama kategori kita nggak dapat. Gitu. Jadi kita bingung gitu. Oke, simpelnya kita ambil aja dulu ini, nanti kita modifikasi gitu ya. Kita ambil aja dulu kolomnya namanya ID kategori. Nih, di tabel apa? Di tabel kategori. Inilah kita simpel aja, karena yang ID kategori lah yang akan nanti disimpan di sini.
Makanya kita pakai itu dulu. Nanti kita modifikasi gimana caranya si kategori itu yang muncul namanya tapi yang kesimpan adalah ID-nya. Oke, kita lewatin dulu. Nama pengguna. Berarti ini apa nih? TXT. Nama menu. Wajib di sini. Apalagi? Kategorinya wajib juga diisi. Apalagi? Satuannya juga wajib diisi sama harga. Harga itu karena dia numeric up down berarti titik value. Titik value tidak boleh lebih kecil atau sama dengan 0. Boleh nggak? Tuh. Sama dengan 0 boleh nggak? Boleh. Lebih kecil dari 0 boleh nggak? Nggak boleh. Pak, kenapa sama dengan 0 boleh? Ya, siapa tahu ada menu yang gratis. Ya nggak? Siapa tahu lagi ada menu yang gratis, tapi kita pengen tahu tetap kita tuh ngasih ke orang itu loh. Jadi historinya ada, tetapi harganya 0. Udah. Wajib isi nama menu. Nah, kita tinggal kasih kata-kata nama menu. Nah, ini bisa kita tinggal kontrol H. Pengguna menjadi menu. Replace biar ganti semua. Oke. Nama menu, kemudian apa tadi? Kategori, satuan, dan harga wajib diisi. Oke, kalau dia benar, dia akan insert into menu. Di sana ada nama menu, ada kategori, ini huruf kecil karena ngikutin yang ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini dulu, yang didulukan apa nih? ID kategori kan? Ya udah kita ngikutin ini aja. ID kategori duluan, baru nama menu, apalagi? Baru satuan harga keterangan ya. Berarti sini satuan, harga, akses tidak ada. Nah, yang diinput ini ID kategori, nama menu, satuan, harga, keterangan. Untuk ID kategori diambilnya dari apa? TXT kategori titik teks. Untuk nama menu TXT nama menu titik teks. Untuk username untuk satuan ya TXT satuan teks. Untuk harga, perhatikan. Harga itu diambil dari TXT harga titik value, akan tetapi perhatikan karena dia ini angka, ini tanda petiknya ini kita hilangkan. Perhatikan. Tanda petik ini terdepannya dan tanda petik untuk di belakangnya. Jadi dia langsung tanda petik 2. Itu kita hilangkan karena dia inputan angka. Ini yang akses tidak kita pakai. Keterangan, tetap keterangan. Dengan keterangan juga ada nih kata tanda petik 1 pembuka. Terus ada tanda petik 1 penutup. Kalau ini kan pemotong yang ini. Tanda petik 2 ini kan pemotong. Supaya dia bisa ngambil dari inputan gitu kan. Nah, itu kalau yang untuk harga kita hilangkan. Baik yang depan maupun yang belakang. Jangan sampai lupa. Kalau depannya dihapus, belakangnya dihapus. Udah. Lanjut, ini insert itu udah selesai. Sekarang update menu set. Nah, yang diganti itu yang pertama ID kategori. Baru nama menu. Satuan. Harga. Keterangannya sama. Oke, kita mulai dari awal, kita perbaiki. Ini kategori. Ya di TXT kategori titik teks. Nama menu. TXT nama menu titik teks. Satuan. Ya satuan titik teks. Harga ya kayak tadi sama. Harga titik apa? Value. Dan jangan lupa tanda petik 1 di depan dan tanda petik 1 di belakang kita hapus. Hak akses tidak ada, hapus. Nah, yang ada ya jangan sampai salah menghapusnya sampai ada komanya 2. Keterangan udah benar. Where ID menu sama dengan ID udah benar.
Data sukses dirubah. Oke, untuk yang insert dan update sudah selesai. Lanjut kita ke bagian ubah data. Ubah data di sana ada ID menu udah benar. Benar ya di menu ya. Tuh. Baru di sini ada ID kategori. Ikutin ini berarti. Ada nama menu. Baru ada satuan. Nama menu satuan, ada harga, dan ada keterangan. Berarti yang ini tidak dipakai. Ini kalau kita ganti, ini kategori udah benar. Satuan ini jadi txt satuan. Ini menjadi txt harga titik value. Ini keterangan. Oke, ini keterangan udah benar, harga udah benar, satuan, kategori, nama menu. Ini kebalik ya. Ini harusnya ID underscore kategori gitu maksudnya. Kategori yang ini yang nama. Nah, gitu. Jangan kebalik. Walaupun di dalam inputannya dia berbeda. Kalau di sini yang didulukan apa? Nama menunya. Sini kategori. Kalau di sini kita dahulukan adalah kategorinya. Nah, karena kalau di coding saya lebih mengarahkan dia urut ke inputan tabelnya. Masalah nanti inputan yang di formnya itu dia urutannya berbeda, itu tidak ada masalah. Ya, tinggal kita yang menentukan. Kita lanjut ke yang hapus data. Hapus data sudah benar. Delete from menu where ID menu ID. Udah aman nih kalau ini. Lanjut. Tidak ada use system password char. Ya. Lanjut. Nah, satu yang belum kita buat adalah ini yang satuan. Kita copy 2 biji. Eksekusi combo box juga untuk yang satuan. Txt satuan. Kebetulan diambil dari kolom satuan yang di tabel menu itu sendiri. Jadi ada 2. Oke. Kalau sudah kita coba tes dulu. Nanti biar kita tahu yang mana harus kita perbaiki. Ya, ini namanya anunya. Misalkan nama menunya nasi goreng. Nah, lihat di sini. Nah, ini yang kita tidak mau. Memang benar nanti yang akan kesimpan kan ID kan. Cuman masa ya begini, hafal nggak kalian satu ini apa, dua ini apa? Hafal nggak? Kan nggak kelihatan sih. Ayolah, kena kabel ya. Nih saya kecilin deh. Tuh, kelihatan nggak? Ya kan, satu dua kan jadinya kan? Hafal nggak gitu? Pokoknya aplikasi itu kita buat mempermudah orang gitu kan. Jadi gimana caranya dia tahu namanya gitu, tinggal lihat. Tapi nanti yang kesimpan adalah ID gitu. Tapi ini udah bener sebenarnya secara simpanan sudah bener. Tapi nggak ngebantu orang jatuhnya ini. Nah, di sini misalkan satuannya porsi. Nah, harganya 15.000. Nasi goreng ala kafe. Nah, gitu ya. Simpan, sukses. Ubah coba sekali. Ini ganti jadi 2. Simpan, sukses. Ya, berarti udah sukses sebenarnya kan? Cuma kita gimana cara mempermudah. Ini kalau dipilih ini udah benar tuh, udah ada porsinya. Yang ini tetap aja dia 1 2. Ini kan berdasarkan data yang ada dalam kategori. Cuma gimana caranya? Di sini nanti tampilnya adalah ID kategorinya, tapi nanti waktu disimpan yang namanya, tetapi nanti disimpan adalah ID-nya. Dan yang di sini juga sama nih, yang ditampilkan jangan ID kategori. Orang nggak tahu ini makanan atau minuman. Nah, sekarang inilah kita perbaiki dulu. Ini kita coba perbaiki supaya nampilnya di sini ada nama kategorinya. Berarti yang kita perbaiki adalah di bagian ini, select bintang from menu. Jangan kita buat select bintang from menu aja. Kalau select bintang from menu berarti dia akan menampilkan semua data yang ada di menu saja. Sedangkan kita maunya nama kategorinya juga muncul. Nah, ini kita nanti memanfaatkan ada fasilitas namanya, sebentar ya.
Saya carikan di sini aja SQL. MySQL Front. Oke, kita buka aplikasi MySQL Front. Itu membantu kita membuat perintah SQL. Kita masuk ke DB ini. Nah, ini kan kita buka ya. Select bintang from apa tadi? Menu. Nah, ini kalau select bintang from menu, ya tampilnya begini doang gitu. Sama seperti yang kita lihat tadi di form. Oke. Sekarang kita mau combine. Mau menggabungkan dua tabel sekaligus. Misalkan select bintang from menu dan kategori. Lihat caranya dan itu dia pakai koma. Lihat apa yang terjadi? Tuh. Kelihatan kan? Ada makanan, ada minuman. Cuma yang jadi masalah, tadi menunya cuma kita isi satu. Tapi kok munculnya ada dua? Nah, ini karena apa? Karena di dalam kategori ada dua data, di dalam menu ada satu data, dia jadinya dikaliin sama dia, satu dua. Sedangkan maunya kita adalah, kita cuma mau menampilkan nama menunya bagi data menu yang ada gitu. Nama kategorinya bagi data menu yang ada. Kalau satu datanya, dia cuma tinggal butuh nampilkan nama kategorinya saja gitu. Nah, berarti kita buatkan di sini filter sedikit. Where ya. Yang mau kita tampilkan adalah yang ID kategori di menu sama dengan ID di dalam kategori ini loh. Ini kan ada di ARD. Ini pokoknya ini nih. Kita mau menampilkan data menu yang ID kategorinya sama dengan ID kategorinya yang ada di sini. Nah, berarti ini ID kategori yang ada dalam menu sama dengan ID kategori yang ada di dalam kategori. Dan itu yang menyebabkan dia akan menampilkan data yang ada saja gitu. Kita buktikan ya. Kurang jelas kita buktikan aja nih. Misalkan menu. Nah, berarti yang mau kita tampilkan adalah yang menu titik ID underscore. Ini titik ya. ID titik underscore kategori sama dengan kategori titik ID underscore. Jadi kita buat filter. Coba jalankan. Tuh lihat. Satu kan datanya. Tapi ketahuan enggak minuman? Ketahuan kan? Coba saya edit di aplikasi. Saya ganti nih. Ubah. Ini jadi satu. Simpan. Tutup dan awal. Kita lihat refresh sekarang. Tuh. Dia tahu itu makanan. Gitu. Tahu enggak? Ya. Itu fungsinya perintah SQL ini. Jadi kita menggabungkan dua tabel, menu dan kategori. Tetapi kalau kita gabungkan gitu saja, maka dia akan mengkalikan jumlah data yang ada di menu dan jumlah data yang ada di kategorinya. Jadi tampilannya banyak. Padahal yang kita maksud adalah kita mau menampilkan data menu saja. Cuman kita mau tahu menu ini masuk kategori makanan atau minuman gitu. Jadi kita buatnya rumusnya begini. Where menu ID kategori sama dengan kategori titik ID kategori. Jadi kita mau menampilkan data menu dan kategori yang ID kategori di menu itu sama dengan ID kategori yang ada di kategori gitu. Ya memang begini caranya gitu. Nggak bisa dirubah-rubah. Ya kalau mau nampil. Berarti yang akan kita tampilkan nanti di sini perintah SQL-nya bukan yang di atas, tetapi yang di bawah. Cuman yang di bawah ini kalau kita perhatikan dia terlalu rempong tuh lihat tuh. Ini di sini udah ada ID kategori, di sini ada lagi ID kategori gitu kan, terlalu banyak. Jadi kita bisa ganti bintang ini. Nah, ini saya copy aja. Saya ganti bintang ini langsung dengan nama kolom yang ingin kita tampilkan. Misalkan ini apa? ID menu, ID underscore menu, koma, apalagi itu? ID kategori. Nah, kalau memang tidak mau nampilkan ID kategorinya, boleh. Langsung misalkan nama kategori. Boleh. Nama underscore kategori. Koma. Apalagi? Nama menu. Koma. Satuan. Koma. Harga. Koma. Keterangan. Nah, itu boleh. Lihat hasilnya. Tuh lihat. Dia bilang keterangan ambigu. Ya. Karena di dalam kategori punya kolom keterangan. Di dalam tabel menu juga ada keterangan. Berarti kalau yang ambigu begini, kita harus tentukan keterangan ini punyanya siapa?
siapa. Oh, ternyata yang mau kita tampilkan adalah keterangan punyanya menu, bukan punyanya kategori. Ya udah kita tinggal tambahkan di depannya menu titik. Gitu. Paham nggak? Bisa dipahami ya? Nah, berarti kita mau menampilkan keterangan punyanya si menu, bukan keterangan punyanya si kategori. Karena ini udah dua tabel yang bergabung gitu. Tes. Tuh. Ya, lebih manusiawi jadinya kan? Nah, yang tadi kode-kode gitu. Sekarang sudah menjadi nama. Ini lebih mudah dipahami. Nah, berarti perintah inilah yang akan kita copy ke select bintang ini gitu. Paham? Paham ya? Tapi sebaiknya kalau saya sarankan sih ini kan ada nama kategori, tampilkan juga ID kategorinya. Ada apa-apa, tampilkan aja. Ya, ID underscore kategori pasti nanti kita gunakan. Nah, cuman ini kalau kita jalankan lagi ambigu lagi. Tuh, kenapa ambigu ya kira-kira? Karena ID kategori ada di menu, ada juga di kategori. Jadi di sini harus kita tentukan yang mana mau kita tampilkan. Oh, anggaplah kita tampilkan yang di menu saja. Menu titik ID kategori. Dah. Oke, berarti ini yang kita copy paste. Tes gitu. Dah. Nah, sampai di sini nampilnya sudah benar. Tuh. Ada ID menu, ada ID kategori, ada makanan, nama menunya, dan seterusnya. Cuma yang jadi masalah ini masih begini. Nah, ini gimana caranya? Caranya adalah coba kita lihat modul kita dulu ya. Select this. Nih, perhatikan. Ada suatu fitur di dalam SQL namanya concet. Concet namanya. Concat bacaannya. Concet kalau sobat suka. Nah ini, lihat nih, perhatikan nih. Select bintang from kategori, coba perhatikan. Biar kalian bisa simpulkan. Lihat. Terpisah nggak kolomnya? Terpisah. Bagaimana cara kita coba saya coba tampilkan begini nih. Concet nama underscore kategori koma nih ya. ID tutup kurung as kategori. Lihat nih perbedaannya. Kenapa? Makanan 1, minuman 2. Paham nggak maksudnya nih? Apa kesimpulannya nih? Dia menggabungkan 2 kolom menjadi 1 kolom dengan nama kategori gitu. Paham nggak? Jadi dia menggabungkan 2 kolom yang nama kategori dan ID kategori digabungkan jadi 1, diganti namanya menjadi kategori. Tadi kan terpisah kan? Kalau mau ditambahin kayak pemisah gitu, ya kita tambahin aja pemisah gitu. Misalkan begini. Nah, gitu. Makanan tanda panah 1 atau boleh pakai tanda strip gitu. Makanan strip 1. Berarti makanan itu sebagai namanya, 1 itu sebagai ID-nya. Jadi orang ketika nanti melihat itu, oh ini makanan, ID-nya 1. Paham nggak dari sini? Paham ya? Nah, cuman kalau kita mau sekarang begini, ada nggak kategori yang memungkinkan ada tanda begininya? Kacang-kacangan. Ada nggak tanda stripnya? Ada. Nanti susah kita mau misah antara nama dan kode. Kalau kita memisahnya menggunakan tanda strip gitu. Nah, karena kita nanti akan pecah dia. Kan kita gabungkan, otomatis ke depan kita akan pecah. Waktu nyimpan kan kita butuh ID-nya doang kan. Tapi kita tidak butuh namanya ya. Karena kalau namanya tidak bakal bisa masuk karena tipenya integer di situ.
Ya udah intinya begini deh. Ini kita cari sebuah karakter yang tidak ada digunakan sebagai inputan. Sebagai inputan lah misalkan. Apa? Tanda apa? Tanda begini, tanda lebih besar. Mungkin nggak? Boleh sih tanda lebih besar. Tanda sama dengan. Mungkin nggak nama kategori ada sama dengannya? Ah, nggak ada kan? Bisa juga pakai begini. Tapi kalau saya lebih sukanya begini nih. Saya buka di Word. Di Word itu banyak namanya simbol. Ini kan tuh untuk supaya tidak memungkinkan aja kan. Mana simbol di sini? Insert. Simbol. More simbol. Saya cari simbol yang simbol Arab nih. Bebas sih sebenarnya ya. Nah, ini kayak gini-gini nih bebas nih. Simbol apalah terserah lah ya. Emang kayaknya nah ini deh pakai nih. Nih lihat nih simbolnya nih. Tang insert tak. Nah, udah. Ini saya copy. Copy, lepas di sini dulu. Nah, ini udah bakalan ada, ini udah bakalan ketemu. Nggak ada nama menu kayak gitu. Nggak terlalu apa istilahnya. Nah, berarti ini si concetnya ini kita copy nih. Nah, si concet nama kategori indikator ini saya copy. Nih. Udah nih? Udah sampai sini ya? Saya copy. Nggak semua ya, tapi yang concetnya aja ya. Saya copy, kalau sudah saya copy, saya pindah dia ke mana tadi? Nah ini. Tadi kan nih. Nih, saya ganti dia sebagai ID kategori ini saya ganti. Oh gitu. Paham? Jadi saya tidak menampilkan ID kategori saja, tetapi saya menampilkan nama kategorinya dan ID kategorinya yang sudah dibatasi dengan tanda apa tadi itu? Nah, tanda panah, tanda simbol itu. Oke, ini saya simpan dulu. Saya jalankan dulu, saya tes dulu doang. Error kah? Oh iya, near. Coba kita lihat apanya yang salah. Nih, kurang nih. Nih as kategorinya nih. Coba tes ya. Kita tes aja dulu. Ya, as kategorinya belum. Masih error juga. Berarti kita harus buatin ini sendiri dia. Kita harus buatkan dia modul sendiri. Sebentar. Select distinct. Oh. Coba kita gabung ya. Kita gabung ini. Apa yang salah kelihatan nanti dia. Coba kita gabung nih, taruh di sini, select distinct, tutup kurungnya di sini. Nah, ibaratnya kan gitu. Banyak kita mau masukkan ini ke dalam distinct-nya kan. Jalankan errornya di mana? Nggak error nih. Berarti ini boleh nih. Nah, ini boleh berarti nih. Berarti boleh nih sebenarnya. Mungkin ada yang salah sedikit ini. Nah, gitu aja coba. Jalanin. Apa yang salah? Select distinct nama kolom. Nama kolomnya diganti dengan ini. Set, taruh di sini. As kategori.
Set from kategori. Oh iya, betul. Nih perhatikan nih. Dia kan menjadikan nama kolomnya, asnya itu diambil dari nama kolom juga. Sedangkan nama kolom yang kita kopikan sebagai inputan yang di sini itu panjang. Masa nama kolomnya concet nama kategori kan itu? Paham nggak? Paham ya? Nah, berarti memang kita harus buatkan eksekusi combo terpisah gitu. Jadi kita gini simpelnya lah. Nih, saya buat copy baru nih. Ini copy aja semua nih. Copy. Paste. Nah, kita ganti namanya nih. Eksekusi combo box concet. Jadi kita buatkan dua. Paham nggak nih? Biar jangan sampai sama. Karena ini beda kasus sebenarnya. Beda case. Nah, nanti di sini. Select distinct nama kolom. Nah, sebenarnya bukan nama kolom jatuhnya di sini. Kita tambahkan satu buah. Ya. By file. String concet namanya ya. String concetnya. As string. Nah, nanti kita tambahkan satu buah parameter namanya string concet. Nah, string concet ini akan kita kopikan ke sini gitu. Nah, yang nama kolomnya tetap. Nah, berarti nanti di sini di master menu kita panggilnya ada dua. Yang eksekusi combo box biasa sama eksekusi combo box concet. Nah, cuman yang di sini yang ini sebagai inputan apanya di sini nih? String concetnya. Ini berarti ini string concet namanya ya. Ini string concet. Di sini berarti kita koma lagi untuk nama kolomnya. Anggaplah nama kolomnya kategori juga, nggak apa-apa. Nah, jadi kategori gitu. Nah, atau kalau mau simpel juga bisa. Nama kolomnya diambil dari nama tabelnya. Bisa juga begitu, boleh. Berarti dimodif di sini. Dimodif di modulnya, tidak perlu ada harus nama kolom. Cukup nama tabel. Nanti ini bisa juga sih kayak gitu. Biar singkat. Nah, berarti cuma ada string concet dan nama tabel. Nah, string concet dimasukin sebagai isi dari distinct. Nah, nama tabel dipakai untuk nama tabel. Nah, nama kolom ini kita pakaikan juga nama tabel. Karena nanti sebenarnya yang kita concet itu adalah gabungan dari beberapa kolom yang ada di tabel tersebut gitu loh. Nah, ini nama kolom. Nanti ganti juga dengan nama tabel. Udah, bisa juga kayak gini, enggak masalah. Jadi inputan waktu pemanggilan juga lebih sedikit gitu. Jadi cuman string concetnya aja yang diisi sama nama tabelnya. Tuh gitu. Hasilnya bagaimana? Kita lihat dulu. Hasilnya jalan. Lihat tuh. Oh, kan? Ada makanan, ada minuman. Nah, sekarang tinggal gimana caranya supaya ketika disimpan yang masuk itu ID-nya. Kalau kita pakai kategori titik teks otomatis kan makanan tanda panah 2 kali baru satu. Jadi istilahnya kita masukin semua. Ini kalau kita ubah error kayaknya nih. Simpan. Tuh, malah hilang dia kelihatan. Karena dia kesimpannya dengan data yang salah. Gitu. Padahal datanya ada. Apa tadi? Menu ya? Tuh, lihat tuh. Malah 0 isinya. Gara-gara kita mengisikan data yang salah. Karena pilihannya cuma ada 1 dan 2 kan tadi kan? Nah, ini kalau kita isi 1 muncul dia. Kita ulang dah ya. Refresh dulu, refresh. Tuh, baru dia muncul. Berarti ini salah nih. Nah, caranya adalah, perhatikan. Kita ngepotong. Waktu nyimpan, itu kita potong. Teksnya tadi itu dengan tanda begini nih. Tanda apa tadi yang tanda panah 2 itu. Makanya kita cari karakter yang tidak ada samanya. Dengan inputan. Jadi, tinggal kita potong. Gampang kok. Cuman tinggal kita masuk ke bagian inputan. Kan ada 2 inputan tuh. Ada insert dan update. Mana dia inputan untuk apa tadi kategori ya? Nah ini. Nah, inputan kategori yang titik teks ini cuma kita tambahkan titik split. Split yang diambil adalah indeks ke
Oh, sorry. Di-split dengan apa? Di-split dengan tanda tanda tadi itu. Tanda mana? Nih, tanda ini. Copy, taruh di sini. Tuh. Kita potong dia dengan tanda ini dan kita ambil bagian yang kedua. Loh, kenapa kok di sana tulisannya satu, Pak? Ingat, dia dimulai dari nol. Ya, jadi nol itu makanan, tulisan makanan itu nol. Angka satu itu dia di satu atau angka dua itu ada di satu. Ini maksudnya nih. Apa tadi? Sebentar, view font 24. Masih oke-nya. Nah ini, apa tadi misalkan makanan satu gitu kan? Nah kan kita mau split, split itu kan memotong maksudnya. Kita split lah dia dengan tanda ini. Nah, berarti tanda ini akan hilang. Ya kan? Karena dia sebagai pemotong. Yang tersisa adalah makanan dan satu. Nah, makanan ini adalah bagian yang ke nol. Yang satu ini adalah bagian yang ke satu. Paham nggak? Nah, kalau misalkan ternyata ada kasusnya begini. Makanan, tanda begini, siap, tanda begini, saji misalnya. Kalau kita potong pakai tanda begini, otomatis menjadi berapa bagian? 3 bagian. Makanan itu adalah bagian yang ke nol. Siap itu adalah bagian yang ke satu. Saji itu bagian yang kedua. 3 bagian kan? Ya, karena dia mulai ngitungnya dari nah, paham nggak ini? Itu fungsinya split. Nah, sekarang karena kita mau menyimpan kodenya, berarti kita ambil yang di bagian ke satu. Yang sebenarnya ini bagian kedua sih sebenarnya. Oke? Split satu. Ini sama juga perlakuannya dengan yang di update. Berarti di nama menu, mana dia? Kategori ya? Nah, ini. Tuh, titik split. Tanda itu. Nah, berarti yang kalian rubah nanti ini nih, tambahin. Nah, sekarang kita tes. Berfungsikah? Saya ubah. Simpan ya. Masih aman kan? Ubah. Tuh, masih aman kan? Yang kesimpannya 2 kan? Padahal pilihannya adalah makanan dua. Nah, cuman ini satu lagi nih kelemahannya nih. Kalau kita ubah, dia nggak muncul di sini. Gimana caranya? Lagi aja kita tambahin kodenya. Di sini kan 2, tapi pilihannya kan di sini makanan 2 gitu. Gimana caranya? Berarti tinggal kita buatkan nih. Waktu dia mengisi di tombol ubah, ini kan yang kita isikan ke dalam kategori adalah ID kategorinya saja. Padahal di sana ada nama dan ID kategori. Ya udah, ini tinggal kita kopas, kita lepas di sini. Berarti kita akan menggabungkan nama kategori dengan ID kategori. Jadi tinggal kita kasih tanda dan. Nah, cuman ada pembatasnya. Dan tanda petik 2 dan lagi. Nah, di dalam tanda petik 2 ini kita isikan apa? Ini. Mana? Nah, simbol ini gitu. Lepas di sini. Nah, ini loh, ini saya perkecil tuh. Jadi kalau untuk pengisian kategori itu dia terdiri dari 2 bagian. Nama kategorinya dan ID kategorinya yang ditambahkan dengan pembatas simbol. Jadi kalau kita jalankan, tuh, waktu kita ubah tetap terisi. Ini kalau kita pilih satu, simpan, tuh terisi juga tuh makanan satu. Ubah lagi. Ngerti? Ngerti ya? Memang sedikit panjang ceritanya, tapi memang begitulah kesulitan kita dalam membuat program. Tapi kalau udah kita lalui, kesulitan itu akan tidak berasa ya. Kesulitan ada tapi tidak berasa. Paham? Sakit gigi nih. Oh, atau gimana nih? Gatal-gatal. Ini gatal-gatal nih. Sakit bukan? Gatal-gatal sakit bukan? Wih, hebat.
Gatal-gatal bukan sakit. Iya, 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 iya. Masuk, masuk, masuk. Kena kenal pot. Sakit, ya kan? Gatal-gatal. Ya, kena kenal pot ini sakit. Tiba-tiba sakit gigi. Sekarang mana yang lebih berasa ini? Sakit giginya apa kenal potnya? Kenal pot udah mulai agak kering nih. Nah, sakit giginya. Ini padahal sakit juga kan? Ya, tapi karena udah dilalui, ini nggak berasa. Ini yang berasa. Nah, makanya intinya intinya maksud saya tuh intinya ini kalian kerjakan, jalanin, buat. Kalau udah dibuat baru kesulitan itu akan hilang. Tapi kalau masih kalian angan-anganin, ya kesulitan itu akan tetap menjadi kesulitan gitu. Paham ya? Oke. Ini ketika kalian kerjakan, buat desainnya nih, kesimpulan saya nih. Loh, ini kesimpulan saya, kalian buat desainnya seperti ini. Setelah udah jadi desainnya, jangan lupa untuk ngasih namanya ya, sesuaikan. Baru kita masuk ke codingannya. Codingannya itu, perhatikan, ada dua. Kalian dahulukan buat ini aja nih. Copy paste ini menjadi dua. Setelah itu ganti namanya ini menjadi concet. Nah, yang tadi nama kolom ganti menjadi string concet. Nah, untuk yang nama kolom di sini ganti menjadi nama tabel, nama kolom di sini juga ganti menjadi nama tabel. Nah, nanti itu akan kepake di codingannya menu. Nah, untuk codingan menu yang pertama, yang tampil data itu udah kita modifikasi, tidak lagi select bintang from menu, tapi kita udah menggabungkan dari dua tabel, ya, dengan filternya seperti ini. Kalau sudah lanjut ke sini, ini penyesuaian saja. Lalu yang di sini ada dua, ada eksekusi combo box concet dan eksekusi combo box yang versi biasa. Yang biasa itu untuk satuan, yang concet itu untuk kategori. Karena kita butuh namanya muncul, ID-nya juga muncul. Nah, simpan data dari semua ini masih sama dengan yang sebelumnya, tetapi ada perbedaan sedikit di sini. Ya, ada tambahan perintah split yang fungsinya untuk memotong. Agar yang di kategori itu yang muncul nama dan kodenya, yang diambil cuman kodenya saja. Nah, itu aja. Di update juga sama, ada tambahan split. Nah, di ubah data juga ada tambahan. Yang tadinya yang dimunculkan ID kategori saja, yang ke inputan kategori yang dimunculkan ID kategorinya saja, tapi sekarang kita butuh untuk menampilkan nama kategorinya juga dan ID kategorinya juga yang dibatasi dengan simbol. Itu yang diubah data. Untuk hapus data tidak ada perubahan, hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Terus aman deh. Ya, saya. Oke, kalau gitu ini videonya kita akhiri. Silakan dikerjakan.